Ya baik, terima kasih bagi pemirsa yang masih bersama kami dalam program Halo Kamtibmas siang hari ini, dan kami juga masih mengajak Anda untuk menyimak kami terus di sini karena ini memang sangat seru sekali dan juga harus dicatat ya. Baik, kita kembali ke narasumber kita, ada AKBP Muhammad Zaki ya. Pak, ini tadi 10 Maret, jangan lupa Pak ya, 10 Maret 2019 yang menjadi acara puncak dari Millennial Road Safety Festival ini, dan berbagai kegiatan tadi juga sudah disebutkan mulai dari senam kolosal, door prize, semapa, kemudian ada juga stand up comedy, safety driving, dan juga mural-mural yang ini juga diperlombakan tingkat sekolah. Ya. Nah, mungkin untuk yang untuk yang masyarakat umumnya tadi mulai dari senam kolosal, kira-kira kegiatan lain yang bisa diikuti oleh masyarakat umum apa saja nih Pak? Oh ada, jadi masyarakat umum bisa datang langsung ke, dia terbuka. Untuk umum, nggak harus milenial. Kemudian datang ke situ, di samping juga nanti dikasih baju para peserta. Kemudian habis senam, kita laksanakan jalan sehat, nanti dibagi kupon, nanti ada door prize-nya. Kemudian ada safety driving, dan silakan nanti hiburan-hiburan di Belang Padang. Juga ada musik, mungkin akan kita hadirkan artis-artis dari ibu kota, dan MC-nya dari ACTV. Oke, baik. Nah ini untuk safety driving sendiri ini Pak, di lapangan Belang Padang kah juga nanti ini? Iya, di Belang Padang, di aspal, jalan tengah aspal itu. Dan semua boleh mencoba? Enggak, ini untuk safety driving khusus untuk yang udah ahlinya. Kalau untuk yang nggak ahlinya nanti motor bebek nanti kalau Nah ini yang ahlinya dari pihak kepolisian sendiri. Nah, PJR-nya dari Polisi Jalan Raya dengan ada Polki, ada Polwan. Nah ini memang PJR-nya yang sudah terlatih nih Pak ya. Termasuk Polwannya juga. Termasuk Polwannya juga sudah terlatih ini ya. Artinya menjadi tontonan juga ini Pak ya, yang menarik ya. Tapi sekali lagi mereka juga sangat safety juga. Udah safety semua, dan itu semua pesan-pesannya juga satu. Bagaimana berkendaraan yang baik. Dengan tujuannya kita keselamatan kita lagi. Kenapa kita harus saya berulang-ulang berpuluhan kali mengatakan ini? Karena lalu lintas ini di dunia ini penyakit nomor 5 yang mematikan, dan laka lantas ini penyakit mematikan. Kalau udah kena parah mati, itu kan sia-sia. Bisa dikatakan satu penyakit juga Pak ya? Penyakit juga, malah mematikan. Nggak jarang lama-lama tuh kalau udah mematikan. Tapi kalau udah kena kaki putus kan lebih setengah mati, kan kasihan sekali. Kalaupun selamat, mungkin dia akan mengalami kecacatan. Cacat. Ya, kalau tidak selamat, ya langsung ini Pak ya. Walaupun dengan berat hati kita mengatakan demikian, tapi punya satu pesan bagaimana supaya kita di jalan selamat. Hindarilah penyakit mematikan ini. Dan Indonesia juga termasuk salah satu yang laka lantas tertinggi di dunia juga nih Pak ya? Nomor 5 di dunia. Nomor 5 di dunia. Sudah penyakit jantung, kanker, penyakit nomor 5 lah. Oke, dan penyakit yang lainnya, dan ini termasuk yang nomor 5 ini laka lantas ini. Dan mudah-mudahan juga kedepannya ya harus terus dikurangi angka kecelakaan setiap tahunnya dengan program-program seperti ini, sehingga banyak kita yang dapat hidup lebih banyak bermanfaat lagi nih Pak ya, artinya dapat hidup lebih panjang lagi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi daripada harus seperti ini. Benar sekali. Nah artinya penyakit yang betul-betul harus dihindari Pak. Setuju nih Pak ya. Itulah program kita nanti di 2035. Ada rencana jangka panjang, rencana umum nasional keselamatan ya di RUNK. Akan kita kan harus punya target, jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Jadi 2035 target kita zero accident. Mungkin dengan fasilitas-fasilitas sudah memadai. Kendaraan-kendaraan umum, ya, kendaraan-kendaraan angkutan massal sudah lebih banyak. Kemudian kita lihat negara-negara maju aja, Jepang yang produksi sepeda motor sangat sedikit Pak ya? Sangat sedikit sepeda motornya, dan kecepatannya pun 60, 70. Yang mudah-mudahan ke depan negara kita lebih bagus, ekonomi lebih bagus, seperti sekarang ini udah cukup bagus. Alhamdulillah bisa terus mengurangi laka lantas accident ini. Baik, ternyata sebuah negara maju itu diukur bukan dari banyaknya jumlah kendaraan nih Pak ya. Semakin sedikit jumlah kendaraan, semakin maju negara tersebut ya. Mudah-mudahan juga kita semakin berkurang juga kendaraan, sehingga banyak masyarakat kita yang menggunakan transportasi umum untuk lebih safety lagi, lebih aman lagi. Tapi walaupun memiliki kendaraan pribadi juga bagaimana harus memiliki kesadaran tinggi untuk
ya untuk bagaimana berkendaraan dengan baik sekali lagi nih Pak ya. Tapi sekali lagi juga yang menjadi sasaran kita adalah masyarakat, terutama juga orang tua. Ini setuju Pak ya, bagaimana orang tua harus bisa untuk melarang anaknya, mengawasi anaknya, ataupun juga sekaligus tidak memberi. Lebih baik seperti itu Pak. Kalau belum waktunya jangan diberi. Jangan diberi. Disitulah artinya kita mengawasi. Kemudian kalaupun nanti udah waktunya, kita dilatih, dapat surat izin, dan walaupun sudah punya SIM, kalau masih dalam pengawasan orang tua, tolong kita himbau orang tua mengawasi. Dia menggunakan sepeda motor, kemana dia pergi? Baik. Apakah untuk dia ngeles ke sekolah, atau hanya untuk balap-balap di jalan raya? Itu kan sangat berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Baik. Artinya pengawasan dari orang tua yang juga perlu terus ditingkatkan untuk memantau ataupun mengawasi anak-anaknya dalam berkendaraan. Benar sekali. Ya. Nah, kemudian juga melihat bahwa program sasarannya adalah kaum milenial, ya. Dan milenial di sini juga sudah sangat siap sekali dan menyambut dengan antusias dengan kegiatan ataupun program Millennial Road Safety Festival ini, sehingga berbagai perlombaan yang dilakukan semua mengambil mengambil posisi, semua mengikuti perlombaan ini ya, dan hadiahnya juga cukup besar. Cukup menarik. Boleh tahu tidak Pak bocoran hadiahnya? Oh, ya boleh. Jadi pada tanggal 10 Maret nanti di samping ada istilahnya uang pembinaan lah ya untuk anak-anak SMA, juga ada sepeda motor, Baik. ada komputer, Baik. ada kipas angin lah untuk terlalu banyak, dompet hiburan. Intinya sangat menarik lah hadiahnya. Ya, dan mudah-mudahan uang pembinaan juga dengan jumlah yang besar ini, karena juga nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Bisa untuk mendukung sekolah lah. Oke. Nah, ini juga sesuatu yang sangat menarik sekali, mengajak masyarakat kita untuk sadar berkendaraan, tapi dengan bukan hanya dalam bentuk sosialisasi Pak, tapi juga dengan kegiatan seperti ini mengajak sehingga mereka juga dapat ikut serta. Ya, mudah-mudahan juga kegiatan Millennial Road Safety Festival ini kedepannya sukses ya, dan antusias dari masyarakat juga kegiatan ini semakin disambut sekali. Dan tanggal 10 itu adalah puncak acara. Baik. Tanggal 8, 9, 10, jadi tanggal 8 itu udah ada namanya Expo. Baik. Expo Millennial Road Safety, semua dalam bingkai milenial tadi. Ada di Expo. Dalam Expo itu ada sekitar mungkin 50 tenda. Baik. Semua dalam bentuk apa yang ditampilkan di situ juga berkaitan dengan keselamatan kita di jalan. Baik, oke. Jadi itu ada 3 hari nih Pak ya, 8, 9, 10, dan tanggal 10 adalah acara puncaknya. Baik, ingat ya, bukan 10 Februari ya, 10 Maret 2019. Dan ini bisa dicatat di pukul 07 ya, sudah mulai. Dimulai dari pagi sekali pukul 7 ini Pak ya. Iya, ini sudah dimulai dengan senam kolosal ya, artinya melibatkan banyak peserta. Dan mungkin Anda ingin mengikut salah satunya juga silakan Pak ya, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nanti kalau lebih cepat kita kasih baju. Sudah senam bisa ikut gerak jalan. Kemudian bisa mengikuti safety driving tadi. Dan silakan nanti menikmati kegiatan Expo. Kegiatan Expo ya. Mulai nanti ada pokoknya banyak ini Pak ya, yang tentunya menghibur dan juga memberikan pemahaman dan juga pelajaran kepada kita bagaimana sekali lagi untuk safety dalam berkendaraan, untuk berkendaraan dengan aman, dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dan juga meningkatkan kesadaran diri dalam berkendaraan untuk keselamatan diri dan juga orang lain. Ini yang paling penting ya. Tapi sekali lagi program pemerintah kita di tahun 2035 nih Pak ya, dengan zero ini Pak ya, zero accident ya, dengan mengurangi sampai 0 ini ya, sampai 0 jumlah kecelakaan. Tapi mudah-mudahan juga dapat terwujud ini Pak ya. Mudah-mudahan kita jangka pendek dulu lah. Tahun 2035. Nah, jadi kita tempuh dengan pendek dulu lah. Oke, ini jangka pendek yang menjadi program ya, tapi kedepannya kita akan ngecek lagi nih Pak, kita akan cross check lagi, sudah dengan kegiatan seperti ini sudah berkurang tidak ini Pak ya? Setiap bulan. Jumlah kecelakaan. Setiap bulan kita datangkan, kita kumpulir dan kita lihat tentu dampaknya gimana dengan kegiatan ini. Ini aja belum kita puncaknya udah ada dampaknya. Kita laporan-laporan dari daerah, ada berkurang lah laka lantas yang korban meninggal. Dan ini mudah-mudahan insya Allah ke depan lebih bagus. Baik, apalagi nanti sudah tanggal 10, jadi tidak hanya tanggal 10 aja, seterusnya kita galakkan terus kesadaran ini. Dan ini menjadi acara puncaknya tanggal 10 Maret, tapi kegiatannya akan terus berlanjut di setiap, akan terus berlanjut dan berlanjut. Ini yang akan
dilaksanakan oleh kesadaran masing-masing masyarakat. Benar sekali. Nah, tapi kegiatan ini juga akan dilakukan lagi insya Allah tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Terus ini ini ya. jadi agenda rutin. Jadi tidak agenda tahunan aja, tapi jadi agenda rutin. Oke. Sehingga kita juga tidak bosan-bosannya Baik. terus menyampaikan pesan-pesan Baik. ini. Nah, tapi ini Pak Muhammad Zaki, Anda ini selaku apa ya di masa jabatan Anda ini untuk kegiatan tahun pertama ini Pak, ini kan tentu sesuatu yang harus sukses dan juga tanggung jawab besar ini Pak ya. Anda sendiri seperti apa ini Pak menyikapi dengan kegiatan ini? Ini merupakan suatu tantangan, tapi walaupun tantangan indah untuk dilaksanakan, karena ada suatu kepuasan pada saat nanti hasilnya ada, Iya. korban berkurang, suatu kepuasan bagi kami. Oke, artinya juga harus sukses ya, suksesnya ke depan harus semakin berkurangnya jumlah kecelakaan. Iya. Ya, walaupun ini juga tahun pertama, tahun perdana, tapi mudah-mudahan kegiatan ini ke depan juga harus lebih sukses lagi dan juga meminta masyarakat ayo meningkatkan kesadaran dirinya ini. Sebenarnya kegiatan ini bukan tahun pertama namanya aja milenial, tapi kegiatan ini rutin terus dilaksanakan. Oke. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, tapi kaitannya adalah bagaimana mengurangi kecelakaan dengan tidak melakukan pelanggaran. Sehingga seperti moto tadi, untuk Aceh hebat, Indonesia gemilang. Aceh hebat apa? Hebat di bidang lalu lintas. Baik. Jadi walau orang datang kemari kita lihat sendiri, helm pun yang digunakan helm SNI, alhamdulillah sekali sudah menggunakan helm. Spion juga tidak lagi ragu-ragu menggunakan spion kiri kanan. Iya. Ya kan? Tidak hanya mengatakan berdoa enggak lagi, tapi doa untuk baik enggak apa-apa lah. Dan ini suatu kemajuan luar biasa bagi pengguna jalan. Iya, dan kita juga sudah berada di penghujung waktu dalam program Halo Kamtibmas ini. Baik, Pak Muhammad Zaki, apa ini pesan Anda kepada pemirsa di rumah dalam program Millennial Road Safety Festival ini? Baik, pemirsa di rumah, saya sebagai Kapsudit Kamsel yang baru di Polda Aceh mengimbau kepada Bapak Ibu semua, mari kita awasi anak-anak kita, awasi diri kita sendiri, bagaimana berkendaraan yang baik di jalan raya. Baik. Terutama untuk adik-adik kita yang di bawah umur, kalau ke sekolah tolong diantar, jangan dilepas begitu aja. Kurangi pelanggaran, sehingga lalu lintas lancar dan kecelakaan bisa kita buat nihil. Oke, baik. Terima kasih ya KBP Muhammad Zaki atas kesempatan sudah sore hari ini ya. Dan mudah-mudahan juga banyak manfaat yang dapat Anda dengar dari bincang-bincang kita. Dan tapi ingat sekali lagi di tanggal 10 Maret 2019 ya, Millennial Road Safety Festival. Iya, di puncak acara Millennial Road Safety Festival, dan mari bersama-sama untuk memeriahkan acara ini dan juga meningkatkan kesadaran diri dalam berkendaraan. Baik, saya Feni Mondiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.